Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sufiatul Ula, NPM 10120612 dari Prodi Manajemen H1 STIS Tembi Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Insan. Apa sih Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan itu mengenal diri sendiri. Ma'rifatul Insan merupakan langkah awal untuk kita bisa mengenal Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jika kita sudah mengetahui diri kita, siapa kita, dari mana kita berasal, maka kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini siapa sih kita itu? Kita adalah manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting di bumi ini. Manusia memiliki derajat tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Asal penciptaan manusia. Manusia berasal dari tanah, dan Allah memberikan ruh kepada jiwa manusia. Untuk apa? Untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur. Ada hati, akal, dan jasad. Yang pertama hati. Apa sih hati itu? Hati adalah segumpal daging yang mana baik buruknya itu mempengaruhi jasad. Jadi jika hati kita baik, maka jasad pun akan baik. Atau dengan kata lain, jika hati kita sehat, maka jasad kita sehat. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia terdapat juga akal. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagian dari hati. Dengan akal manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Masya Allah, Allah memberikan itu semua untuk manusia. Yang ketiga ada jasad. Jasad akan mudah dikenali karena tampak, terlihat, dan bisa diraba. Hati, akal, dan jasad Allah anugerahkan untuk manusia, yaitu untuk amanah, untuk sebuah amanah. Amanah manusia yaitu untuk beribadah, yaitu mengerjakan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya ada hakikat manusia. Manusia harus mengenal hakikat manusia ini untuk apa? Agar mereka bisa atau kita bisa adil terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Allah adalah Khalik yang menciptakan, sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan. Allah menciptakan manusia ala fitrah, artinya berada di atas fitrah. Selain itu, manusia juga diciptakan oleh Allah lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Kadangkala lemah iman dan kesabaran. Selanjutnya, manusia juga diciptakan bodoh atau jahil. Oleh sebab itu, jahil tidak mengetahui kemampuan dirinya. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan manusia, khususnya bagi seorang muslim, untuk menuntut ilmu. Agar apa? Agar dia terjauh dari sifat jahil atau sifat bodoh. Selanjutnya, Allah memberikan potensi kepada manusia. Ada potensi pendengaran, hati, dan juga penglihatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah menciptakan nafsu ke dalam diri manusia. Ada 3 nafsu. Yang pertama nafsu mutmainah, kedua nafsu lawamah, dan ketiga nafsu amarah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang mengacu kepada sesuatu penyesalan karena adanya tarik-menarik dengan hawa nafsu. Kedua, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah nafsu yang menciptakan ketenangan di dalam jiwa kita, selalu disinari cahaya, jauh dari sikap tercela, dan terhias sifat terpuji. Contohnya dermawan, tawakal, ibadah, selalu bersyukur, dan takut kepada Allah. Yang ketiga nafsu amarah atau nafsu amarah. Nafsu yang sudah tidak ada lagi pemberontakan dalam jiwa manusia untuk melawan keinginan-keinginan syahwat dan kekuatan-kekuatan jahat syaitan. Sekarang ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Allah memberikan 2 jalan kepada jiwa manusia. Ada jalan yang benar atau takwa dan juga jalan yang kotor atau fujur. Sekarang jiwa yang diberi jalan yang benar, yakni jiwanya itu selalu bersih. Orang-orang yang menyucikan jiwanya ini dialah orang-orang yang banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, penyayang, suka bertaubat, bersikap lemah lembut, selalu jujur, dapat dipercaya, dan akan selalu mendapatkan keberuntungan tentunya. Yang kedua, jiwa yang diberi sifat kotor atau fujur dialah orang-orang yang selalu tergesa-gesa. Sifatnya itu tergesa-gesa, kikir, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan zahil atau bodoh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.